Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah majelis ta'lim, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat sehingga kita bisa hadir kembali di majelis As-Sirah An-Nabawiyah setiap malam Rabu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memperkenankan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk kehidupan dunia kita sampai akhirat kita. Yang kedua, salat dan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita berkaitan dengan As-Sirah An-Nabawiyah adalah membahas kisah yang berjudul Haditsul Ifki atau berita dusta, berita bohong, atau zaman kita disebutnya hoax. Di zaman Rasulullah SAW, ya, yang menimpa bukan orang sembarangan, tapi menimpa ibunda kita, salah satu istri dari Rasulullah SAW, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemarin kisahnya sudah kita bahas, bagaimana di situ dari awal sebetulnya, khususnya dalam peristiwa fitnah ya, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yang kemudian tetapi di dalamnya berita itu juga tersebar lantaran ikut campurnya beberapa orang-orang yang beriman, yang nanti kemudian kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran di dalamnya. Yang karena peristiwa ini nanti juga datang beberapa syariat di dalam Islam, ya, bahwasanya bagi suami yang istrinya nggak cuma satu, kalau mau berpergian jauh itu boleh mengajak salah satu di antaranya dengan cara diundi. Ya, dengan cara jadi nggak boleh saya pengen bawa yang ini, saya pengen bawa yang itu, nggak boleh. Ya, dengan cara diundi. Kemudian yang kedua, dari kisah ini juga ada syariat bahwasanya bagi orang yang menuduh
Ya, orang lain, orang beriman telah berbuat zina itu minimal harus menghadirkan 4 orang saksi. Kalau nikah itu cuma 2 orang saksi. Tapi kalau menuduh zina harus menghadirkan 4 orang saksi. Jadi sebetulnya daripada berzina itu mendingan nikah, Pak. Iya. Nikah itu mudah, maharnya bisa dibicarakan, cuman butuh 2 orang saksi dengan kalimat yang singkat, paling tidak sampai 1 menit ya. Saya terima nikahnya dan seterusnya, itu sudah sah, sudah halal. Melakukan apapun dengan pasangan kita menjadi bernilai pahala. Ya, melakukan hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehalalan dengan perasaan yang bahagia, itu juga akan nantinya akan menghasilkan anak-anak yang baik. Tapi kalau orang berzina itu ya belum berzina sudah berdosa, berzinanya itu didasari dengan kekhawatiran, ketakutan kalau ada orang yang melihat. Ketakutan itu kemudian mempengaruhi hormon itu nanti mempengaruhi kandungan itu mempengaruhi anaknya jadi tidak baik. Kalau anak yang lahir dari zina, kenapa? Karena ketika melakukannya, laki-laki dan perempuannya itu pasti diselimuti dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Jadi antara nikah dan zina itu luar biasa, perbedaan sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Ya, kecuali kalau yang melakukan zina itu dia berkata jujur, kalau mengatakan saya memang berzina, itu tidak butuh saksi. Ya. Bahkan para ulama kontemporer hari ini meskipun sudah ada CCTV-nya, tetap nggak boleh. CCTV tidak menjadi legitimasi menuduh seseorang itulah melakukan perbuatan zina. Meskipun ada bukti CCTV-nya, tetap harus ada dihadirkan 4 orang saksi yang menyaksikan. Yang menyaksikan, kemudian bukan katanya, kemudian dia jelas melihat bahwa laki-lakinya memang si fulan, perempuannya memang si fulanah. Kemudian 4 orang ini juga 4 orang yang bisa dipercaya. Kalau kepada Allah suka bohong, apalagi kepada manusia. Ngomongnya, ya Allah nanti kalau saya sehat saya akan sholat. Ternyata kok jarang sholat. Allah saja dibohongi, apalagi manusia. Maka orang yang tidak sholat atau jarang-jarang sholat, kesaksiannya tidak diterima dalam Islam. Ya, itu sangat, Islam betapa sangat melindungi kehormatan manusia. Ya. 3 orang yang terpercaya melihat dengan jelas, tapi 1 orang ini ragu-ragu, tidak jadi. Ya, bahkan kalau tidak terbukti, ada syariat yang kedua. Kalau terbukti, yang dihukum yang berzina. Tapi kalau tidak terbukti, maka yang dihukum gantian yang menuduh. Yaitu bagi siapa yang menuduh, mendapatkan cambuk 80 kali. Ya. Harus 4 orang. Iya. Iya. Jadi kalau cuman sendirian nggak punya bukti yang lain, mendingan diam. Diam, jangan menyebarkan. Kalau menyebarkan ini kisahnya. Kalau nyebarkan berarti nanti jadi berita, jadi jasus, nanti masuk persidangan juga kalau nggak sebar. Jadi mendingan diam, jangan ngomong-ngomong kalau saya melihat fulan dan fulana itu berzina. Diam. Kalau cuman sendiri.
Dulu ada kisah di Saudi, maaf ya, di dalam fikih Islam itu sampai disebutkan tentang perihal hukuman orang yang berhubungan dengan binatang. Ya, itu sampai ada fikihnya. Ya, laki-laki apa yang melakukan manusianya dibunuh, binatang yang disetubuhi juga wajib dibunuh. Dan itu pun harus 4 orang saksi. Ya, saya melihat si fulan ini sama kambing misalnya, itu harus 4 orang saksi. Harus 4 orang saksi. Nah, suatu ketika ini benar, ketahuan ada seorang laki-laki sudah deal, ya, ditangkap, desas-desusnya dia mensubuhi domba, maka dia dipenjara. Di penjara dia ketemu dengan seorang alim. Kadang-kadang di penjara ada ulamanya kadang-kadang. Wah, dia setiap hari nangis, saya pasti akan dihukum mati karena saya ketahuan mensetubuhi domba. Ya. Maka ketika dia bertanya, ya Syekh, gimana caranya nanti di persidangan saya tidak jadi dihukum mati? Kata syekhnya, sebetulnya ada caranya, tapi saya tidak mungkin memberitahu kamu. Ya, tolong saya diminta tolong setiap minta tolong. Tuan yang punya kambingmu itu dia punya kambing berapa? Banyak. Dia memang saudagar. Seorang saudagar juragan kambing, kambingnya ribuan. Ya sudah. Nanti di hadapan hakim, kalau ditanya kamu setubuhi berapa ekor kambingnya, kamu ngomong semuanya. 1000 ya tidak mungkin kamu ngomong begitu. Ya. Waktu di persidangan dia betulan ditanya sama hakim, sudah semuanya saksi sudah deal, kamu memang benar melakukan itu, dan ditanya terakhir sebelum dihukum, dia akan fikihnya laki-lakinya yang mensubuhi domba dibunuh, semua hewan yang ditubuhi juga akan dibunuh. Ketika ditanya sama hakimnya, berapa ekor domba yang kamu setubuhi? Semuanya, wahai yang mulia. Semuanya, iya semuanya 1000 ekor. Kata yang punya domba, waduh, dombaku dibunuh semua. Oh hakim enggak, saya salah lihat, kata yang punya. Kata yang punya domba itu saya salah lihat. Bukan dia yang melakukannya. Akhirnya dia bebas. Gara-gara yang tuannya ini takut kalau dombanya dibunuh. Kadang-kadang ulama ini punya ilmu ya untuk gitu-gituan ya. Itu kan jadinya yang punya kambing jadi takut ya, kambingnya entek di ya. Itu nanti jadi barokahnya setiap peristiwa yang terjadi khususnya kepada orang dekat Rasulullah SAW luar biasa. Melahirkan beberapa pelajaran yang sangat berharga dan juga melahirkan syariat-syariat yang fungsinya untuk menjaga kehormatan kaum muslimin bahkan umat manusia pada umumnya. Maka karena ayat ya surah An-Nur ayat 11 sampai ayat yang ke-21, 22 atau 20 paling tidak, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat itu untuk membela kesucian Ibunda Aisyah, dan khitabnya ditujukan kepada orang-orang beriman. Jadi hati-hati kepada orang-orang beriman apabila ada berita desas-desus tentang apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau muslimah. Ya. Maka yang pertama, para ulama menjelaskan hikmah yang bisa kita ambil atas peristiwa hadisul ifki adalah untuk kaum muslimin agar tidak ikut menyebarkan, mendukung para pembawa isu, apalagi tidak ikut menyebarkan, ya, tidak ikut mendukung para pembawa isu, karena memang ada di antara kaum muslimin
yang memang dia salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada saudara sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, tidak ikut menyebarkan, tidak mendukung para pembawa isu atau mengiyakan isu yang belum jelas. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-13-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 orang saksi? Ya, jadi cuman disebarkan ke sana, disebarkan ke sini, tanpa mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Jadi kalau cuma nuduh, ini khususnya dalam perihal tuduhan berbuat zina. Ya, hati-hati ya, menuduh kaum yang beriman, ya sebetulnya semua umat manusia melakukan perzinahan, ya, meskipun sepertinya bercanda. Kamu ini kayaknya bukan anak ibumu loh. Nah itu bahaya itu Pak. Berarti menuduh ayahnya telah berzina atau ibunya telah berzina dengan orang lain, ya, dengan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dalam ayat ini, maksudnya adalah mewanti-wanti orang beriman. Sebelum adanya 4 orang saksi, sebelum semuanya jelas antara ya atau tidak isu yang beredar itu, maka orang beriman tidak boleh bereaksi apapun. Ya, meneng pokoknya. Urusan kehormatan manusia, apalagi ini adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan radhiyallahu anhu. Ya. Yang nanti para sahabat yang lainnya itu akan berkata, saya tidak pernah melihat Ibunda Aisyah kecuali adalah wanita baik-baik, dan saya tidak pernah melihat Sofwan itu juga kecuali adalah laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik. Maka sebelum kita mengetahui dengan pasti, sebelum kita mengetahui dengan pasti haram hukumnya kita menyebarkan berita, men-share berita, membagikan sebuah berita haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, dan janganlah di sini larangan. Haram hukumnya. Ya, meskipun nanti kaidah fikihnya tidak semua yang berkata janganlah itu pasti hukumnya haram, tapi dalam ayat ini para ulama mufassir menjelaskan hukumnya haram. Ya, larangan di sini hukumnya haram, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ya, baru katanya ya dapat share-sharean video. Video hari ini bisa dibuat. Foto sekarang bisa diedit. Aslinya putih, ganteng, ngayu, bahasan ketemu. Angin. Foto video itu bisa diedit. Bahkan suara itu bisa dibuat-buat. Jadi kalau tidak ngerti
secara pasti Allah melarang kita untuk menyebarkan. Ya. Saya beberapa hari yang lalu itu kan meriang, Pak. Dari hari Rabu, pekan yang lalu. Bahkan sampai sekarang itu mulut masih agak pahit-pahit rasanya. Makan itu baru sehari sekali tadi siang. Tadi di rumah itu cuma ngeliatin HP, dengarkan ceramah, kadang-kadang dengarkan podcast. Pas ada salah satu podcast yang saya dengar itu ada seorang misionaris zaman dulu, Indonesia, tapi keturunan Cina. Dia sekarang sudah Muslim. Ya, dia sudah Muslim. Dan dia kalau cerita tentang apa yang dilakukan masa silam itu pasti nangis, pasti bergetar, pasti tidak kuat ngomongnya. Kenapa? Ya itulah hidayah. Betapa kuatnya zaman dia masih menjadi misionaris itu bencinya dengan Islam. Betapa kuatnya dia mencari celah di dalam Islam ini. Dicari semuanya untuk difitnah. Ya. Tapi dia mencari dalam Al-Quran semua perkara yang dia permasalahkan, justru setelah itu Allah tunjukkan kebenarannya. Misalnya dia cerita gini, saya menemukan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menerangkan bahwa di dasar laut ada lahar yang mengalir. Saya langsung masukkan artikel di website saya untuk memfitnah kepalsuan kitab sucinya umat Islam. Belum jadi saya share di blog pribadi saya melihat acara televisi Blogspot dulu, zaman dulu katanya, itu yang meliput ada orang peneliti yang menemukan ada lahar yang mengalir di bawah laut. Itu belum jadi di-share. Tapi belum jadi Muslim dia. Dicari lagi, dia baca ayat bahwasanya ada dua laut, yang satunya airnya rasanya asin, yang satunya tawar dan tidak saling bercampur. Dia tidak terima. Sama dia bikin artikel lagi, kemudian tapi itu qadarullah, sebelum dia share ke blognya selalu saja Allah tunjukkan. Itu tadi tiba-tiba nyetel TV di Blogspot langsung muncul begitu. Dan yang kedua dia ngelihat di YouTube, buka YouTube, beranda depannya itu langsung begitu. Ada liputan kapal besar yang sedang menyeberangi dua buah lautan yang berbeda airnya, warna airnya dan rasanya beda. Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya coklat. Yang biru rasanya asin, yang coklat warnanya tawar. Dan dia cerita apa pekerjaan dia selama menjadi misionaris. Salah satunya, di tahun-tahun politik 2019 dia membuat 4 akun pribadi, tapi namanya beda-beda. Satu akun untuk ngupload video tentang orang tertentu, satunya itu tapi dia sendiri itu. Satunya dia komen mendukung, dia buat satu lagi yang komen untuk kontra, yang satunya dia buat untuk menengahi. Jadi 4 akun itu yang buat, yang komen mendukung, yang komen kontra, yang mendamaikan itu satu orang. Dia sendiri. Ribut itu dia sendiri. Sampai kemudian berdatangan orang-orang lain, ribut juga di situ, kemudian dia tinggalkan. Yang ribut kaum muslimin di situ. Yang ribut siapa? Kaum muslimin. Yang buat siapa? Satu orang. Nah sekarang begitu. Ya. Jadi yang buat ya dia, yang komen mendukung ya dia, yang membela ya, yang memburuk-burukkan ya dia, bahkan yang datang sebagai penengah ya dia sendiri, itu mancing orang lain untuk ribut di dalamnya. Ya, masuk jebakan Batman ya manusia zaman dulu. Dan mungkin ya sampai sekarang juga begitu. Banyak kalau kita itu tidak benar-benar mengetahui secara pasti, amalkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
wala taqfu ma laisa laka bihi, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Innas sam'a, karena pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada. Ya, kita itu kadang-kadang mikirnya yang akan Allah mintai pertanggungjawaban, yang akan Allah hisab itu adalah apa yang sudah kadung kita omongkan, ya, apa yang sudah kadung kita lihat. Kita melihat yang haram akan dihisab oleh Allah. Apa yang kita dengar dari perkara-perkara yang tidak boleh, kita mikirnya hanya itu yang akan dihisab. Ternyata wal fuada, apa yang baru kita pikirkan saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru terbetik dalam hati, dalam benak kita saja, ya, apa yang difikirkan oleh kita itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, hati-hati jadi ya. Semakin banyak yang kita share yang belum jelas kebenarannya, semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Orang beriman itu tidak harus dipastikan dulu kebenaran dan kejelasannya. Bahkan kalau sudah pasti ini benar, orang beriman nggak langsung di-share benar tapi manfaat atau enggak. Soalnya belum tentu yang benar itu pasti bermanfaat, belum tentu. Ya. Oh, iki benar, iki apik. Tapi kira-kira kalau saya bagikan sekarang, saya bagikan sama fulan, saya kasih nasihat ke fulanah, ini datang manfaat atau justru mafsadat? Difikirkan lagi. Jadi mikirnya bolan-balen orang beriman itu. Makanya para alim itu, ya, kerjaannya cuma ngajar, nulis kitab, selesai. Tidak banyak ngomong. Ngomong kalau ditanya sama orang tentang hukum ini, ya ngobrol sama ngomong itu beda. Kalau ngobrol kan ada orangnya. Ya. Tapi kalau orang bukan orang alim itu justru banyak ngomongnya, sedikit ngajarnya, sedikit nulis kitabnya. Bahkan malah nggak pernah paling. Kalau ulama itu enggak. Ngomong itu ya kalau pas ngajar. Ya, kalau pas ngajar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, bihasbil mar'i minal kadhibi ay yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu termasuk dalam jajaran pendusta ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Jadi orang itu, kata Umar, disebut pendusta kalau dia suka cerita-cerita semua hal yang pernah dia dengar. Kenapa? Karena semua perkara yang pernah kita dengar itu kemungkinannya dua. Ada berita yang memang benar, ada berita yang tidak benar. Kalau semuanya kita ceritakan, berarti kita juga menceritakan hal yang tidak benar. Orang beriman itu enggak, betul-betul dipilah-pilah. Sudah dipilah mana yang benar, mana yang tidak, juga difikirkan lagi bermanfaat atau tidak bermanfaat. Lanjut, pelajaran kedua. Seorang mukmin harus mempunyai sifat pembelaan yang kuat kepada mukmin yang lainnya. Masya Allah. Karena nanti ketika Ibunda Aisyah dan sahabat Sofwan ini mendapatkan fitnah begitu, tidak sedikit di antara sahabat orang-orang beriman pada waktu itu yang membela mereka. Meskipun berita itu gencar luar biasa. Nah, bayangkan di zaman di mana sangat terjaga antara laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang itu kan bebas-bebasan.
Laki-laki perempuan boncengan motor kita bisa ngomong itu tukang ojek. Kalau zaman dulu tidak bisa. Pokoknya kalau ada laki-laki dan perempuan kok jalan berdua, karena itu perkara yang sangat tidak biasa, itu menjadi berita yang tidak enak. Ya. Tapi meskipun begitu, banyak di antara sahabat yang masih membela. Ya, apalagi yang mendapatkan fitnah itu adalah orang yang kita kenal kebaikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 12, ini kajiannya ya, surah An-Nur 11 sampai 20. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula idz sami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, wahai orang-orang mukminin dan mukminat, tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa mereka tidak mengatakan hadza ifkun mubin? Ini adalah berita bohong yang nyata. Tapi ada orang yang malah ikut menyebarkan, orang mukmin malah ikut menyebarkan, ada orang mukmin yang tidak berani berargumen. Maaf ya, bahkan Abu Bakar dan istrinya, ya ayahanda Aisyah, ketika ibunda Aisyah itu agak baikan dari sakitnya di rumah, beliau kan pulang ke Madinah langsung sakit, cuman di dalam rumah nggak dengar desas-desus. Ketika sudah membaik, baru beliau dengar kabar itu. Beliau minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya nangis setiap hari. Kemudian suatu ketika Rasul datang, ya menemui Bunda Aisyah di rumahnya Abu Bakar. Rasulullah kan mengatakan, ya Aisyah, saya sudah mendengar berita yang berkembang tentang kamu dan Sofwan. Kalau kamu tidak melakukannya, Allah akan membelamu. Tetapi kalau kamu memang melakukannya, bertobatlah kepada Allah, Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Artinya Rasul sendiri itu tidak menggenahkan. Ibu Aisyah mengatakan, wahai ayahku, tolong katakan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar mengatakan, apa yang harus saya katakan? Ibunda Aisyah datang kepada ibunya, wahai ibunda, tolong katakan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Ibundanya mengatakan, apa yang harus saya katakan? Enggak berani ngomong. Mau ngomong anak saya nggak mungkin melakukan. Belum ada ayat yang turun membela, terus memang kejadiannya kejadian yang aneh, kok bisa kamu berdua sama Sofwan? Abu Bakar juga begitu. Wah, itu luar biasa. Ya. Jadi itu ibunda Aisyah yang masih muda, ya belum ngerti apa-apa, langsung mendapatkan fitnah yang begitu luar biasa kejinya. Setiap hari nangis, kata Ibunda Aisyah, tangisanku itu hampir-hampir mengeluarkan nyawaku. Ya, saking mengerikannya. Ya. Jadi prasangka baik itu adalah salah satu karakter yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik. Ya. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, ya, dan diriwayatkan juga oleh selainnya bahwa Umar pernah memberikan nasihat, la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidulaha fil khairi mahmala. Janganlah sekali-kali engkau menyangka dengan prasangka yang buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari mulut saudaramu, padahal kalimat tersebut masih bisa engkau bawakan pada makna yang baik. Tapi ingat ya, khusus ini berkaitan dengan ya orang yang sudah dikenal baik selama ini. Kemudian dia melakukan sesuatu perbuatan yang aneh, mengatakan sesuatu perkataan yang aneh. Maka orang beriman itu dia akan
apa ya? Kalau dengar kata-kata misalnya dia teriak-teriak di dalam rumah seperti marahin anaknya. Orang beriman itu kan ya kalau marah pasti menyembunyikan diri ya. Ada orang marah-marah di depan orang lain itu kan itu namanya mempermalukan diri sendiri. Itu karena saking emosinya marah-marah teriak-teriak dalam rumah karena saking jengkelnya mungkin sama anaknya atau sama siapa di dalam rumah. Maka kita tetangganya bagaimana? Itu mungkin karena saking senengnya dapat undian mobil, makanya sampai teriak. Padahal kita dalam hati itu tahu itu masih sedang bengok marah-marah sama anaknya atau sedang ribut sama istrinya. Kita tetangganya mengatakan, oh itu karena saking senengnya dapat undian mobil, SMS dari Telkomsel. Ngapusi tapi biasanya. Kenapa? Karena kita tahu tetangga kita itu biasanya orangnya tidak seperti itu, orang baik. Ya mungkin namanya manusia itu melakukan satu dua kesalahan. Ya. Tapi ketika itu terjadi, kata Umar, jangan berprasangka buruk terhadap perkataan, perbuatan yang nampaknya buruk, tapi kita masih bisa membawa perkataan dia itu, perbuatan dia itu pada makna yang baik. Ya, pada makna yang baik. Jangan ada orang yang sebetulnya ngomong yang baik, berbuat yang baik, tapi karena kebencian kemudian kita balikkan ke makna yang tidak baik. Nah, ini bedanya antara orang mukmin dengan orang-orang munafik. Kata Imam Ibnu Mazin rahimahullahu ta'ala masih dalam kitab Az-Zuhd, beliau mengatakan al-mu'minu yatlubu ma'adzira ikhwanih wal munafiqu yatlubul atharat. Seorang mukmin itu mencari uzur bagi saudara-saudaranya, sedangkan orang munafik itu mencari-cari kesalahan saudara-saudaranya. Jadi orang mukmin itu jangankan kok mencari-cari kesalahan, saudaranya yang biasanya berbuat baik itu sedang salah, itu diberikan uzur. Lah ya namanya manusia ya wajar sesekali. Nanti kan mungkin dia akan menyesal. Saya dulu pernah kejadian tidak pernah saya lupakan. Saya masih bujang, masih muda, masih belajar. Ada guru saya beberapa itu. Ada ikhwan. Setiap hari kalem, baik-baik saja. Mungkin sedang ada masalah apa, dia sholat zuhur, ya dia biasanya membawa anaknya masih kecil, masih sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu. Tiba-tiba dia teriak-teriak, marah-marahin anaknya itu minta apa gitu. Mungkin sedang ada masalah juga di rumahnya atau di tempat kerjanya. Sehingga anaknya itu biasa diajakin, biasa merengek-rengek itu biasa, tapi biasanya tidak pernah teriak-teriak. Kata ustaz saya di ruangan samping itu kan setelah sholat zuhur, di ruangan samping beliau mengatakan nanti setelah ini beliau akan menyesal. Pasti. Ya, beliau nggak ngomongin, itu gimana teriak-teriak di depan umum banyak orang, enggak. Beliau ngomongnya setelah itu nanti pasti beliau menyesal. Ya karena manusiawi mungkin ya sesekali begitu. Tapi setelah dia reda emosinya, dia pasti nyesel, ya Allah. Keluar ya. Dan itu disaksikan oleh kawan-kawannya, itu pasti menyesal. Itu orang mukmin. Orang munafik tadi seperti Abdullah bin Ubay. Ya, wong genah itu semuanya baik-baik saja sudah dijelaskan. Ya, terpaksa sama Sofwan dibonceng ke untanya, itu pun tidak pernah ngobrol sama sekali. Kata Ibunda Aisyah, ya yang keluar dari lisannya Sofwan itu sepanjang perjalanan hanya kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil dituntun untanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dikenal Sofwan ini laki-laki soleh, Ibunda Aisyah ini istrinya Rasul. Kesolihannya itu tidak diragukan. Nah, tapi dasarnya orang munafik. Ya, dasarnya orang munafik.
Jika salah seorang dari saudaramu bersalah, maka carilah 90 uzur untuknya. 90 uzur. Oh mungkin dia karena begini, tapi enggak itu, oh itu bukan karena begini, enggak itu mungkin karena begini, itu makanya sampai 90 kali. Dan jika saudaramu itu tidak bisa menerima satu uzur pun, ya, jika engkau tidak menemukan uzur baginya, maka engkaulah yang tercela. Berarti memang kamu sedang mencari-cari kesalahan orang lain. Peristiwa yang terjadi kepada Ibunda Aisyah, itu ada satu keluarga yang karena akhlak mulianya Allah sampai memuji mereka, menurunkan surah An-Nur ayat 16. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang sangat besar. Nah, kalimat sekali-kali tidaklah pantas kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dosa yang besar, adalah ucapan seorang laki-laki yang bernama Abu Ayyub. Yang setelah peristiwa hadisul ifki ini menyebar di Madinah, ya, Abu Ayyub ini bertanya kepada istrinya Ummu Ayyub, atau kebalik, Ummu Ayyub bertanya dulu kepada suaminya, ya wahai suamiku, tidakkah engkau mendengar tentang yang dikatakan masyarakat terhadap Ibunda Aisyah? Ya, maka Abu Ayyub berkata seperti ayat yang tadi. Iya, saya dengar, tapi itu berita bohong. Langsung jelas, Abu Ayyub langsung mengatakan, itu pasti berita bohong. Dia bertanya kepada istrinya, Ummu Ayyub, wahai istriku Ummu Ayyub, apakah kamu akan melakukan perbuatan itu kalau kamu dalam posisi Ibunda Aisyah, kamu ketinggalan rombongan, kemudian tidak sengaja ketemu sama sahabatnya Rasul yang lain, karena itu malam hari, kamu wanita sendirian, kemudian dia menolong kamu dibonceng ke untanya, tapi dia tidak naik di atas unta, dia menuntun unta itu. Apakah kamu akan melakukan perbuatan zina sama laki-laki yang baik itu? Maka Ummu Ayyub mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak akan pernah melakukannya. Apa kata Abu Ayyub? Sesungguhnya Aisyah lebih baik dari kamu. Kalau kamu saja nggak mungkin melakukan, apalagi Ibunda Aisyah. Ya, itulah karakter orang yang beriman. Yang ketiga, sudah mau isya kayaknya. Jangan sampai nafsu seorang mukmin menghilangkan sikap objektivitasnya. Ya. Ingat Pak, istrinya Rasul itu ada yang akur, tanda kutip, ada yang tidak akur. Yang tidak akur itu karena rebutan perhatiannya Rasul, itu salah satu diantaranya adalah Ibunda Aisyah dan Zainab binti Jahash. Karena sama-sama masih muda, sama-sama masih cantik. Nah ini rebutan, kadang-kadang rebutan ngasih makanan, rebutan ngasih hadiah, rebutan ngasih pelayanan, luar biasa. Bersaing terus antara Ibunda Aisyah dan Ibunda Zainab radhiyallahu anhuma. Tapi apa yang dilakukan Ibunda Zainab binti Jahash ketika mendengar Ibunda Aisyah difitnah? Beliau tidak memanfaatkan keadaan, enggak. Kalau yang ibu-ibu yang lain kan langsung dimanfaatkan keadaannya. Saya menang akeh. Ya. Menang banyak ini saya kan. Dari lisan Zainab tidak keluar satu kata pun yang mencela Ibunda Aisyah, yang kemudian dari sana Ibunda Aisyah pun mengakui betapa luhurnya budi pekerti Ibunda Zainab binti Jahash. Ya. Jadi itu saingan itu Pak. Bahasa kita itu saingan. Tapi ketika saingannya itu mendapatkan fitnah, dia tidak
kehilangan objektivitas. Saya akui saingan saya ini orang baik kok. Ya. Saingan saya ini orang baik. Nah, kita jangan seperti itu, ya. Ya. Jangan sampai kebencian kepada seseorang itu menghilangkan sifat adil. Kalau memang orang itu orang baik, meskipun dia mungkin ada perbuatan yang membuat kita benci kepada dia, ya tetap kita harus mengakui kebaikannya. Ya, kalau dia tergelincir ya mendapatkan fitnah atau yang lain sebagainya, akan lebih baik kalau kita diam seperti diamnya Ibunda Zainab. Tidak seperti saudarinya Zainab, yaitu Hamnah binti Jahsy, itu yang salah satunya menyebarkan isu tentang perzinahan Ibunda Aisyah. Dia mukminah, bahkan diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, Hamnah itu ngetuk pintu setiap rumah ngomongin tentang kejadian Ibunda Aisyah dengan Sofwan. Nah, Hamnah inilah yang kemudian menjadi salah satu mukminah yang dicambuk 80 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul malah nggak dicambuk. Kenapa? Kesadaran umat Islam bahwa dia itu munafik sudah cukup menjadi hukuman bagi dia, tidak usah lagi dicambuk. Dicambuk itu adalah untuk mukmin, untuk mukminah, untuk meleburkan dosa. Orang munafik biarin aja masuk neraka. Ya, karena dia sudah berkali-kali tidak tahu malu ketahuan kemunafikannya, tapi terus-menerus mengulang kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 3 poin ya global yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah hadisul ifki pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Akhiru da'wan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.